Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Uci Ulantika Borupurba, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di UIN Sumatera Utara, Medan, dengan nomor induk mahasiswa 0314257030 dengan program studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah. Saya mengajar di Min 6 Kota Medan sebagai guru kelas 4C. Pada hari ini, Senin 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4C mata pelajaran IPAS dengan materi perubahan wujud benda. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai kegiatan hari ini, Ibu akan menanyakan kabar kalian menggunakan yel-yel. Baiklah, yel-yelnya akan Ibu mulai ya. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Selamat pagi Bu Uci, apa kabar? Baik. Selamat pagi Bu Uci, apa kabar? Baik. Apa kabar? Kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan matamu ting-ting, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, berkeliling dan duduk yang rapi. Baiklah, untuk mendapatkan keberkahan kita dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelasnya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baiklah nak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak Ibu semua. Nanti siapa yang Ibu absen, silahkan sebutkan apa cita-citanya. Sebutkan apa? Cita-citanya. Oke, Ibu mulai dari yang pertama. Adeva jadi hakim. Alika Inaya jadi koki. Arsaka Jikri jadi presiden. Mantap. Bagas Pemain bola, Bu. ya jadi pemain sepak bola. Patra jadi wali kota. Si Patra mau gantikan wali kota Medan nanti ya kan. Kita doakan semua, semoga cita-citanya terkabul. Alhamdulillah hari ini kelas kita hadir semua ya kan. Jadi sekarang ambil dulu alat tulisnya, bukunya, keluarkan semua buku pelajaran IPAS-nya. Sudah? Oke, sebagai siswa yang mengikuti profil Pancasila, kita sebelum belajar akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kita. Lagu wajib nasional yang akan kita nyanyikan yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak semua berdiri. Semua lihat ke sini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat
Oke, setelah kita selesai menyanyikan lagu wajib nasional, sebelum kita belajar, kita itu akan memiliki kesepakatan kelas. Apa namanya? Kesepakatan kelas. Ikutin Ibu ya. Pertama, aktif dan kolaboratif. Kedua, menghargai dan berempati. Tiga, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Oke, ketiga kesepakatan kelas tadi sudah kita bacakan bersama-sama. Dan yang paling utama, kita harus disiplin saat pembelajaran dilaksanakan. Bisa semuanya? Bisa. Oke, sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu. Ice breaking, tepuk semangat. Oke, semua berdiri. Masih ingat ice breaking kita? Masih. Ayo, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Oke, sebelum itu, setelah ice breaking itu, kita akan menyanyikan yel-yel kelas kita. Masih ingat yel-yel kelas kita? Masih. Oke. Masih berdiri ya keadaannya. Kelas 4C. Siap. Kelas 4C. Siap. Satu-satu, mulutnya dikunci. Dua-dua, duduknya yang rapi. Tiga-tiga, mendengarkan guru. 1, 2, 3, dapat ilmu baru. Oke, silakan duduk kembali. Oke, siapa yang masih ingat ada berapa jenis dari wujud materi? Oke, banyak yang masih ingat ya. Ibu tunjuk si Raisa, silakan berdiri. Wujud materi itu ada 3. Ada 3. Yang pertama, wujud padat. wujud padat. Kedua, Wujud cair. wujud cair. Dan ketiga, yang ketiga wujud gas. oke, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Raisa. Oke, baiklah. Kalau tadi kita sudah menyebutkan ada berapa jenis wujud materi, sekarang Ibu mau tanya salah satu dari jenis wujud materi itu. Yang pertama adalah wujud padat. Siapa yang masih ingat apa arti wujud padat? Oke, masih banyak yang ingat. Coba Ibu mau si Adeva dulu. Silakan berdiri Adeva. Apa arti wujud padat? Wujud padat adalah wujud yang memiliki bentuk dan volume yang tetap, Bu. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Adeva. Dua pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa yang terjadi jika es batu, ulang ya, apa yang terjadi jika es batu kita letakkan di luar ruangan? Apa yang akan terjadi? Itulah namanya perubahan wujud benda. Itu nanti akan kita pelajari kenapa es batu yang keras kita letakkan di luar menjadi mencair. Yang kedua, mengapa? Dengar ya, mengapa lilin yang kita panaskan bisa meleleh? Kenapa? Ada yang tahu? Karena apa? Karena diberi matahari jadinya mencair. Lilin Oke, sekarang lihat ke papan. Ibu akan memutarkan video pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat memahami pengertian wujud benda dengan kalimat sederhana. Berarti yang pertama, kalian harus dapat memahami arti dari perubahan wujud benda. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi 3 wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Yang ketiga, siswa dapat memahami macam-macam perubahan wujud benda, padat, cair, dan gas secara tepat. Yang keempat, siswa dapat memahami manfaat mengetahui perubahan wujud benda. Baiklah, setelah Ibu sebutkan tujuan pembelajaran,
kalian akan Ibu putarkan video pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Silahkan disaksikan, lihat ke depan. Topik pembahasan kita hari ini adalah pengertian wujud benda, tujuan wujud benda, perubahan wujud benda, dan manfaat mengetahui wujud serta perubahan dari suatu benda. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perubahan wujud benda, mari kita pahami dulu apa itu wujud benda secara singkat. Wujud benda adalah bentuk atau keadaan benda yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Benda di sekitar kita bisa mempunyai wujud yang berbeda-beda. Ada benda yang bentuknya keras dan tetap, ada yang bentuknya bisa berubah-ubah sesuai tempatnya, dan ada yang bentuknya tidak bisa kita lihat, tapi ada di udara. Perubahan dari wujud padat menjadi wujud cair disebut mencair. Sekarang kita lihat contohnya apa? Jadi saat benda padat kita masak. Misalnya saat Mencair. Sekarang kita masuk ke perubahan wujud yang kedua, yaitu membeku. Membeku itu perubahan kebalikan dari mencair. Kalau mencair padat jadi cair, kalau beku cair jadi padat. Oke, kita lihat contohnya. Ini adalah proses mengembun yang Ibu bawa. Ada es di dalamnya kan? Dia mengeluarkan butiran-butiran air di pinggiran, namun tidak tumpah. Masih ada di dalam posisi gelasnya. Ini adalah contoh nyata dari proses mengembun. Paham? Paham. Oke anak-anak, tadi kan sudah kita lihat di video tentang pembelajaran perubahan wujud benda. Agar kalian lebih mudah memahami dan lebih mudah untuk mengingatnya, Ibu punya sebuah lagu untuk perubahan wujud benda. Siapa di sini yang masih ingat lagu Potong Bebek Angsa? Oke, nanti yang Ibu gunakan nada lagu Potong Bebek Angsa, tapi liriknya Ibu ganti jadi tentang perubahan wujud benda. Oke, lihat ke depan ya. Wujud benda ada berapa? Sudah ditampilkan video, sudah menyanyikan lagunya. Sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi 5 kelompok. Oke, kelompok 1 kelompok Raka dan Bagas, kelompok 2 kelompok Nafiza, kelompok 3 punya Jikri, kelompok 4 Gwen, kelompok 5 kelompok Adeva. Kemudian panaskan. Nanti lihatlah reaksi apa yang terjadi. Paham kan? Oke. Kalau lepas di atas dirinya, jadi kayaknya nggak rusak. Nah, ini kelompok kedua, kelompok 3. Oke, sekarang ini Ibu akan hidupkan. Oke, dari lilin ini kamu panaskanlah sendok. Tunggu, lihat nanti apa yang akan terjadi. Sekarang kelompok 2, ini akan Ibu hidupkan apinya. Tunggu nanti reaksi apa yang terjadi ya. Ya, sekarang panaskan. Oke, silakan panaskan. Oke, silakan panaskan. Tunggu sampai mencair ya. Ini ya, padat ya kan? Setelah dipanaskan dia berubah menjadi apa? Silakan kerjakan. Kerjakan, kertas-kertasnya kerjakan. Tulis nama kelompoknya. Sudah siap semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan nyuruh satu-satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kelompok yang lain mendengarkan. Oke, ayo maju kelompok 1. Semuanya maju ke depan. Sekarang kalian perhatikan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil
diskusi kelompok mereka. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menunjukkan hasil kelompok kami. Oke, silahkan bacakan. 1. Es batu dibiarkan di suhu ruang, perubahan yang terjadi akan mencair. Kedua. 2. Lilin dibakar akan mencair. Air panas menghasilkan uap di gelas menguap. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Silakan. Dan melihat hasil presentasi dari kelompok 3. Silakan dengarkan. Ayo kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Oke, bacakan. Saat ini dibakar akan mencair. 3. Air panas menghasilkan uap di gelas akan menguap. Oke, sekian. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah melakukan diskusi kelompok, ya kan? Sudah kita presentasikan ke depan. Sekarang Ibu mau ngasih kalian tugas evaluasi mandiri. Kalau yang tadi kelompok, sekarang mandiri. Ini kerjakan masing-masing. Oke, ini Ibu bagi ya. Sudah siap tugas individu yang Ibu bagi? Sudah. Oke, sekarang akan Ibu kumpulkan tugasnya ya. Menutup pembelajaran kita akan menyimpulkan seluruh pembelajaran yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu tentang perubahan wujud benda. Ada berapa tadi wujud benda? 3. Yang pertama padat, yang kedua cair, yang ketiga gas. Kalau padat menjadi cair disebut apa? Cair. Cair menjadi padat? Setelah semua pembelajaran hari ini telah kita laksanakan, baik menerangkan pelajaran, melihat video, melaksanakan LKPD, melakukan ice breaking. Sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, bagaimanakah menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Oke, satu-satu akan Ibu tanya. Ayo Adeva, apa bagian yang menyenangkan? Pas tanya jawab, Bu. Tanya jawab. Selanjutnya Raisa. Pas nonton video Oke, waktu menonton video. Jihan. pas mengerjakan praktek, Bu. Mengerjakan praktek. Pas Gwen? berbagi kelompok, Berbagi kelompok. Sekarang Ibu akan bertanya, apakah anak-anak Ibu masih ada yang belum mengerti tentang perubahan wujud benda? Tidak ada? Tidak. Alhamdulillah, berarti kalian semua sudah paham. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita tentang perubahan wujud benda. Minggu depan pelajaran kita akan kita lanjut dengan judul gaya di sekitar kita. Apa judulnya? Gaya di sekitar kita. Oke, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, kalau tadi membuka kita sudah berdoa, menutup kegiatan juga kita harus dengan berdoa. Oke, ketua kelas, sebelum berdoa simpan dulu alat-alatnya ke dalam tas. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelasnya siapkan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Oke, pembelajaran hari ini Ibu tutup, Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.